lagi kita belajar tentang momentum dan impuls. Di sini diketahui sebuah bola dengan massa 4 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 m/s, kemudian menembuk bola 6 kg yang awalnya dia dalam keadaan diam. Kemudian yang ditanyakan, kemudian tumbukan tersebut adalah lenting sempurna. Yang ditanyakan adalah kecepatan masing-masing bola. Kecepatan masing-masing bola setelah pertumbukan. Oke, langsung saja ya. Langkah pertama kita akan menjawab. Kita akan menuliskan semua hal-hal yang diketahui, yakni massa bola pertama M1 sebesar 4 kg, massa bola kedua adalah M2 sebesar 6 kg, kemudian kecepatan bola pertama sebelum dia bertumbukan V1, karena dia bergerak ke kiri berarti dia negatif M/s, kemudian V2 kecepatan awalnya yakni 0 M/s karena awalnya dia diam, kemudian V1 aksen kita belum tahu nilainya, dan V2 aksen kita juga belum tahu nilainya. Terus kita tahu bahwa dia lenting sempurna, yakni nilai E-nya adalah 1. Langsung ke langkah kedua. Langkah kedua kita menentukan persamaan dari E, yakni yang pertama kita akan menuliskan E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2, sehingga kita bisa menuliskan yakni E sama dengan V1 aksen min V2 aksen. V1 nya kita isi dengan minus 10, V2 nya 0 karena dia berhenti, jadi E sama dengan V minusnya berubah V1 aksen min V2 aksen per 10. Karena E sama dengan 1, maka 10 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Sehingga V1 sama dengan 10 plus V2. Ini persamaan pertama. Lanjut, langkah ketiga. Langkah ketiga kita menentukan hukum kekekalan momentum. Yakni M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 dikalikan V2 aksen, di mana kita akan menuliskan yang diketahui 4 dikalikan minus 10 ditambah M2 6 dikalikan dengan 0 kecepatan awalnya, kemudian 4 dikalikan dengan V1 aksen kita tidak tahu, ditambah V2 aksen juga kita tidak tahu. Kemudian minus 40 sama dengan kita masukkan nilai 4 V1 aksen plus 6 V2 aksen. Kita bagi ruas kanan dan ruas kiri jadi minus 20, 4 V1 aksen, 2 V1 aksen, 2 V1 aksen plus 3 V2 aksen. Ini adalah persamaan kedua. Langkah keempat kita akan mengeliminasi. Maka langkah keempat kita mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita tulis persamaan 1. Kita tuliskan minus 20 sama dengan 2 V1 aksen plus 3 V2 aksen. Kemudian nilai dari V1 sama dengan 10 plus V2 aksen ya ini. Kita masukkan, yang atas itu aksen, harus ada aksennya, ditambah 3 V2 aksen. Kemudian 20 plus 2 V2 aksen ditambah 3 V2 aksen, 20 plus 5 V2 aksen, minus 20, sehingga ruas kiri minus 20 plus minus 20 sama dengan 5 V2 aksen minus 40, 5 V2 aksen. Jadi V2 aksen adalah minus 40 dibagi 5, nilai V2 aksen adalah minus 8.
minus M per S. Setelah kita mengetahui kecepatan kedua, maka kita akan langkah kelima mencari kecepatan V1 aksen. Kita akan mensubstitusikan bersamaan V1 aksen sama dengan 10 plus V2 aksen, maka 10 plus minus 8 yakni 2 M per S. Jadi kecepatan masing bola yakni 2M per S dan 8M per S berlawanan arah. Jadi tanda negatif di sini adalah tanda dari lawan arah setelah mereka bertumbukan. Sampai jumpa.